Kali ini kita sudah memasuki bagian kelima, yaitu tantangan terbesar adalah sukses. Pada bagian kelima ini, untuk pembahasan pertama, yaitu ketika mengapa menjadi kabur. Oke, langsung saja saya bacakan. Raksasa yang menciut. Yang banyak terjadi sekarang ini benar-benar membuat saya sedih. Banyak CEO yang dibayar terlalu tinggi di perusahaan-perusahaan besar yang sebenarnya hanya menjarah dari atas dan tidak melindungi siapapun kecuali dirinya sendiri. Ini adalah salah satu kesalahan utama pada bisnis Amerika sekarang ini. Ini adalah sentimen yang diwariskan oleh pendiri salah satu perusahaan yang paling dikritik di dalam sejarah akhir-akhir ini. Dibesarkan di sebuah ladang pertanian di jantung benua Amerika. Dia datang dari masa depresi besar. Mungkin ini menjelaskan kecenderungan untuk berhemat. Dengan tinggi 172 cm dan berat hanya 65 kg, ketika bermain rugby di SMA, Sam Walton, pendiri Walmart, mengenal nilai dari kerja keras sejak usia dini. Kerja keras menuntunnya kepada kemenangan. Dan sebagai pemain di posisi quarterback di tim rugby sekolahnya, dia banyak memenangkan timnya. Malah sebenarnya mereka menjadi juara negara bagian. Apakah melalui kerja keras, keberuntungan, atau hanya optimisme yang tak tergoyahkan? Walton terbiasa selalu menang sehingga dia tidak bisa membayangkan seperti apakah kekalahan itu. Dia sekedar tidak bisa membayangkan. Walton bahkan berfalsafah bahwa baginya selalu memikirkan kemenangan mungkin adalah ramalan yang diwujudkan sendiri. Bahkan selama masa depresi, dia memiliki rute pengantaran koran yang sangat sukses, yang membuatnya mendapatkan gaji yang pantas untuk masa itu. Pada saat meninggal, Sam Walton telah membawa Walmart dari satu toko di Pintoville, Arkansas, dan mengubahnya menjadi sebuah retail kolosal dengan penjualan tahunan senilai $44 miliar dengan 40 juta orang yang belanja di tokonya per minggu. Tetapi dibutuhkan lebih banyak dari sekedar sifat bersaing, etika kerja yang keras, dan rasa optimis untuk membangun sebuah perusahaan yang cukup besar, agar bisa setara dengan urutan ke-23 dari ekonomi terbesar di dunia. Walton bukanlah orang pertama yang memiliki mimpi besar untuk memulai sebuah bisnis kecil. Banyak pemilik bisnis kecil yang bermimpi untuk membesarkannya. Saya bertemu dengan banyak wirausahawan dan sungguh menakjubkan bahwa banyak dari mereka mengatakan bahwa tujuan mereka adalah membangun sebuah perusahaan bernilai $1 miliar. Tetapi kemungkinan mereka sangat kecil. Sekarang ini ada 27,7 juta bisnis yang terdaftar di Amerika Serikat, dan hanya 1.000 di antaranya yang bisa masuk ke dalam daftar Fortune 1000, yang sekarang ini mensyaratkan penghasilan tahunan sekitar $1,5 miliar. Itu berarti kurang dari 0,004% perusahaan yang akan berhasil memasuk ke daftar yang bergengsi itu. Untuk memiliki dampak besar itu, untuk membangun sebuah perusahaan sampai ke ukuran yang bisa menggerakkan pasar, diperlukan sesuatu yang lain. Sam Walton tidak menciptakan model belanja biaya rendah. Konsep toko 1003 telah ada selama puluhan tahun, dan Kmart serta Target membuka pintu-pintunya di tahun yang sama dengan Walmart di tahun 1962. Toko diskon sudah merupakan industri bernilai $2 miliar ketika Walton memutuskan membangun Walmart pertamanya. Selain Kmart dan Target, masih banyak pesaing lain, dan beberapa di antaranya memiliki dana yang lebih besar, lokasi yang lebih baik, dan peluang sukses yang tampaknya lebih besar daripada Walmart. Sam Walton bahkan tidak menciptakan cara yang lebih baik dalam melakukan segalanya dibandingkan semua orang lain. Dia mengakui meminjam banyak gagasan bisnisnya dari Saul Price, pendiri Fedmart,
Fairytale Diskon yang didirikan di California Selatan di tahun 1950-an. Walmart juga bukan satu-satunya retail yang bisa menawarkan harga rendah. Seperti yang telah kita bahas, harga adalah sebuah manipulasi yang sangat efektif. Tetapi harga saja tidak akan menginspirasi orang untuk mendukung kita dan memberi kita kesetiaan yang tak pernah pudar yang diperlukan untuk menciptakan tipping point agar tumbuh ke ukuran raksasa. Murah tidaklah menginspirasi pegawai untuk mencurahkan darah, keringat, dan air mata mereka. Walmart tidak mempunyai kunci untuk harga murah, dan harga murah bukanlah hal yang membuatnya begitu dicintai dan akhirnya begitu sukses. Bagi Sam Walton, ada sesuatu yang lain, suatu tujuan, isu perjuangan, atau kepercayaan yang lebih dalam yang menggerakkannya. Lebih dari segala yang lain, Walton percaya pada orang-orang. Dia percaya bahwa jika dia merawat orang, orang juga akan merawatnya. Semakin banyak Walmart bisa memberi kepada pegawai, pelanggan, dan masyarakat, semakin pegawai, pelanggan, dan masyarakat itu akan membalas kepada Walmart. Kita semua bekerja bersama. Itu rahasianya, kata Walton. Ini konsep yang jauh lebih besar daripada sekedar berbagi laba. Bagi Walton, inspirasi bukan datang dari layanan pelanggan, tetapi dari layanan itu sendiri. Walmart memiliki apa yang Walton bangun untuk melayani sesama manusianya, melayani masyarakat, melayani pegawai, dan melayani pelanggan. Pelayanan adalah sebuah isu perjuangan yang lebih luhur. Masalahnya, isu perjuangan ini tidak dilanjutkan dengan jelas setelah dia meninggal. Di zaman pasca Sam, perlahan-lahan Walmart mengaburkan mengapanya untuk melayani orang dengan bagaimana mereka melakukan bisnis. Untuk menawarkan harga rendah, isu melayani orang yang menginspirasi itu tertukar dengan manipulasi. Mereka lupa pada mengapanya. Walton dan motivasi penggerak mereka hanyalah tentang murah. Sangat kontras dengan isu pendirian yang awalnya dirangkul oleh Walmart. Efisiensi dan laba menjadi judul permainan mereka. Sebuah komputer bisa memberitahu apa yang telah kita jual sampai ke hitungan sen. Tetapi ia tidak pernah bisa memberitahu berapa banyak yang bisa kita jual, kata Walton. Selalu ada harga yang harus dibayar untuk uang yang kita hasilkan. Dan mengingat besarnya Walmart, harga itu bukan dibayar dengan dolar dan sen saja. Pada kasus Walmart, merupakan mengampanya sang pendiri telah membebankan harga manusia yang sangat tinggi. Ironis jika kita mengingat isu perjuangan sang pendiri. Perusahaan yang dulu terkenal karena caranya memperlakukan pegawai dan pelanggan ini telah diwabahi skandal selama hampir 1 dekade. Hampir setiap skandal berpusat pada betapa buruknya mereka memperlakukan pelanggan dan pegawai. Pada bulan Desember 2008, Walmart menghadapi 73 tuntutan hukum class action yang berkaitan dengan pelanggaran upah dan membayar ratusan juta dolar pada putusan dan kesepakatan peradilan di masa sebelumnya. Sebuah perusahaan yang percaya pada relasi simbiosis antara korporasi dan masyarakat telah menciptakan jarak di antara mereka sendiri, dan dengan begitu, banyak komunitas di mana mereka beroperasi. Ada suatu masa ketika para pembuat peraturan akan membantu mengeluarkan peraturan untuk memperbolehkan Walmart masuk ke komunitas baru. Sekarang pembuat peraturan bergabung untuk menjauhkan mereka. Perkalian untuk menghalangi Walmart membuka toko baru di New York misalnya. Perwakilan kota di Brooklyn telah menggabung dengan serikat buruh untuk menghalangi pembukaan toko karena reputasi Walmart yang tidak adil kepada buruhnya. Dalam salah satu pelanggaran yang paling ironis dari kepercayaan Walton, Walmart telah tidak bisa menertawakan dirinya sendiri atau belajar dari skandal-skandalnya. Rayakan keberhasilanmu, kata Walton. Temukan kejenakaan di dalam kegagalanmu. Jangan terlalu serius dengan dirimu sendiri. Santailah, maka orang-orang di sekitarmu akan santai. Alih-alih mengakui bahwa segalanya sudah tidak seperti dulu, Walmart
malah melakukan yang sebaliknya. Cara Walmart berpikir, bertindak, dan berkomunikasi sejak meninggalnya pemimpin mereka yang menginspirasi itu juga bukan karena pesaing berhasil mengungguli mereka. Keperlindungan kebangkrutan bab 11 di tahun 2002. Lalu 3 tahun kemudian bergabung dengan Sears dengan penjualan tahunan sekitar 400 miliar dolar. Setiap tahunnya, Walmart masih menjual 6 kali lebih banyak daripada target. Malah sebenarnya dilihat lebih jauh dari retail diskon. Sekarang Walmart masih merupakan supermarket terbesar di dunia dengan menjual lebih banyak DVD, sepeda, dan mainan dibandingkan semua perusahaan lain di Amerika. Pesaing luar bukanlah pihak yang menyakiti perusahaan. Tantangan terbesar yang dihadapi Walmart selama bertahun-tahun datang dari satu tempat, dirinya sendiri. Bagi Walmart, apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya memang belum berubah. Dan ini tidak ada hubungannya dengan Walmart yang telah menjadi korporasi. Mereka telah melakukan semua itu sebelum cinta mulai memudar. Yang telah berubah adalah bahwa mengapa mereka telah mengabur. Dan kita semua mengetahuinya, sebuah perusahaan yang dulu begitu dicintai, sekarang sudah tidak dicintai lagi. Perasaan-perasaan negatif yang kita miliki untuk perusahaan ini sangatlah nyata. Tetapi bagian otak yang bisa menjelaskan mengapa kita merasa begitu negatif terhadap mereka mengalami kesulitan untuk menjelaskan apa yang telah berubah. Jadi, kita merasionalisasikannya dan menunjuk ke hal-hal yang kasat mata, ukuran, dan uang. Jika kita sebagai orang luar telah kehilangan kejelasan tentang mengapanya Walmart, maka ini adalah tanda yang jelas bahwa mengapanya Walmart juga telah kabur di dalam perusahaan. Jika tidak jelas di dalam, maka tidak akan pernah jelas di luar. Yang jelas, Walmart masa kini bukanlah Walmart yang dibangun oleh Walton. Jadi apa yang telah terjadi? Mengatakan bahwa yang mereka pedulikan hanyalah biaya dan laba akan terlalu mudah. Semua perusahaan berbisnis untuk menghasilkan uang, tetapi menjadi sukses menghasilkan uang bukanlah sebab mengapa segalanya berubah dengan drastis. Itu hanya menunjuk ke sebuah gejala. Tanpa memahami sebabnya, pola akan berulang pada setiap perusahaan yang telah sukses. Bukanlah takdir atau beberapa siklus bisnis mistis yang mengubah perusahaan sukses menjadi raksasa yang tidak berperasaan, tetapi orang-orangnya. Pembahasan selanjutnya, menjadi sukses versus merasa sukses. Setiap tahun sekelompok wirausahawan yang berkinerja tinggi berkumpul di Endicott House, MIT, di tepian Boston. Berkumpulnya para titan ini, titan adalah sebutan yang mereka gunakan untuk diri mereka sendiri. Bukanlah konferensi wirausahawan biasa. Ini bukan pertemuan santai. Tidak ada golf, tidak ada spa, dan tidak ada makanan, dan tidak ada makan malam mewah. Setiap tahun, 4-50 pemilik bisnis menghabiskan 4 hari untuk mendengarkan. Dari pagi sampai jauh malam, berbagai jenis pembicaraan tamu diundang untuk menghadirkan pikiran dan gagasan mereka. Lalu ada diskusi yang dipimpin oleh beberapa peserta. Beberapa tahun yang lalu, saya mendapat kehormatan untuk menghadiri pertemuan para titan ini sebagai tamu. Saya pikir ini adalah sebuah kelompok wirausahawan yang berkumpul untuk bicara tentang toko. Saya pikir saya akan mendengar diskusi dan penyajian tentang memaksimalkan laba dan memperbaiki sistem. Tetapi yang saya saksikan ternyata sangat berbeda. Malah sebenarnya justru sebaliknya. Pada hari pertama, seseorang bertanya kepada semua kelompok berapa banyak dari mereka yang telah mencapai tujuan keuangannya. Sekitar 80% tangan terangkat. Saya pikir itu saja sudah sangat mengesankan. Tetapi yang sangat bermakna adalah jawaban dari pertanyaan berikutnya. Dengan tangan-tangan masih mengacung, semua kelompok ditanya,
Berapa banyak dari Anda yang merasa sukses? Dan 80% tangan itu turun. Ruang ini dipenuhi para wirausahawan yang paling cemerlang di Amerika. Banyak di antara yang sudah jutawan. Beberapa di antaranya tidak perlu bekerja lagi jika mereka tidak ingin bekerja. Tetapi sebagian besar dari mereka masih merasa belum sukses. Malah sebenarnya banyak dari mereka yang mengatakan bahwa mereka telah kehilangan sesuatu sejak mereka memulai bisnisnya. Mereka mengenang hari-hari ketika mereka tidak punya uang dan bekerja dengan garasi. Berusaha memulai segalanya. Mereka rindu akan perasaan yang dulu mereka miliki. Para wirausahawan yang menakjubkan ini sedang berada di titik kehidupan di mana mereka menyadari bahwa bisnis mereka lebih besar daripada sekedar menjual barang atau menghasilkan uang. Mereka menyadari hubungan pribadi yang mendalam yang ada di antara apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya. Kelompok wirausahawan ini berkumpul untuk membahas soal-soal mengapa, dan terkadang pembahasan itu sangat intens. Tidak seperti wirausahawan berkepribadian jenis A, yang tipikal para titan ini bukan hadir di sana untuk saling membuktikan. Di sana ada rasa kepercayaan yang besar, bukan persaingan yang kejam. Dan karena perusahaan ini setiap anggota kelompok bersedia mengungkapkan kerentanannya yang mungkin jarang mereka tunjukkan ke sepanjang sisa tahun. Selama pertemuan 4 hari itu, setiap orang yang berada di ruangan itu akan pernah sedikitnya 1 kali menitikkan air mata. Saya tidak berniat untuk menulis tentang gagasan bahwa uang tidak bisa memberi kebahagiaan, atau pada kasus ini, memberi perasaan sukses. Ini bukan gagasan yang baru atau sangat bermakna. Tetapi yang menarik bagi saya adalah peralihan yang dialami oleh para wirausahawan ini. Ketika perusahaan mereka bertumbuh dan mereka menjadi semakin sukses, apa yang telah berubah? Akan mudah terlihat apa yang telah mereka dapatkan di sepanjang karirnya. Kita bisa dengan mudah menghitung uang, ukuran kantor, jumlah karyawan, ukuran rumah, saham pasar, dan jumlah liputan media. Tetapi jauh lebih sulit mengenali apa yang telah hilang dari mereka. Ketika sukses, kasat mata bertumbuh, sesuatu yang lebih samar mulai menghilang. Setiap pemilik bisnis yang sukses ini mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Mereka mengetahui bagaimana mereka melakukannya. Tetapi banyak dari mereka yang tidak lagi mengetahui mengapanya. Selanjutnya, pembahasan tentang pencapaian versus sukses. Bagi beberapa orang, ada ironi dari sukses. Banyak orang yang telah mencapai sukses besar tidak merasa sukses. Beberapa yang mencapai ketenaran malah bicara tentang kesepian yang seringkali menyertai ketenaran. Itu karena sukses dan pencapaian tidaklah sama. Namun, kita terlalu sering membaurkannya. Pencapaian adalah sesuatu yang kita raih atau didapatkan. Misalnya sebuah tujuan. Ini adalah sesuatu yang kasat mata. Bisa dirumuskan dan diukur dengan jelas. Kontrasnya, sukses adalah suatu perasaan atau suatu keadaan dari keberadaan dia merasa sukses. Dia itu memang sukses. Kata kita. Menggunakan kata memang untuk menunjukkan keadaan. Meski kita bisa dengan mudah membuka jalan untuk mencapai sebuah tujuan, akan lebih sulit membuka jalan untuk mencapai perasaan sukses yang tidak kasat mata itu. Menurut saya, pencapaian datang ketika kita mengejar dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Sukses datang ketika kita sangat jelas mengejar mengapa kita menginginkannya.
Yang pertama dimotivasi oleh faktor-faktor yang kasat mata. Sementara yang kedua dimotivasi oleh sesuatu yang lebih dalam di otak, di mana kita tidak mempunyai kemampuan untuk menuang perasaan itu ke dalam kata-kata. Sukses datang ketika kita bangun setiap hari di dalam pengejaran yang tak pernah berakhir dari mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Pencapaian itu, apa yang kita lakukan, menjadi tolak ukur keberhasilan untuk menunjukkan bahwa kita berada di jalan yang benar. Ini bukan soal salah satu atau kita membutuhkan keduanya. Orang bijak pernah berkata, uang tidak bisa memberi kebahagiaan, tetapi bisa untuk memberi kapal pesiar untuk menarik kebahagiaan itu bersamanya. Ada kebenaran besar di dalam pernyataan ini. Kapal pesiar mewakili pencapaian yang mudah dilihat dan dengan rencana yang benar akan benar-benar bisa dicapai. Apa yang kita bawa bersamanya mewakili perasaan sukses yang sulit dirumuskan itu. Jelas bahwa ini lebih sulit dilihat dan didapatkan. Ada konsep-konsep yang berbeda tentang sukses, dan terkadang konsep-konsep ini saling cocok, terkadang tidak. Yang lebih penting, ketika mengajar sukses, beberapa orang keliru menganggap apa yang mereka capai sebagai tujuan akhir. Inilah sebabnya mereka tidak pernah merasa puas terlepas dari seberapa besar kapal pesiar mereka. Terlepas dari seberapa banyak yang telah mereka capai, asumsi keliru yang sering kita buat adalah jika kita bisa mencapai lebih banyak, perasaan sukses akan mengikuti. Tetapi jarang demikian adanya. Ketika membangun bisnis atau karir, kita menjadi semakin percaya diri pada apa yang kita lakukan. Kita menjadi pakar yang lebih hebat dalam bagaimana melakukannya. Bersama setiap pencapaian, ukuran-ukuran kasat mata dari sukses dan perasaan maju semakin meningkat. Hidup tampak bagus, tetapi bagi sebagian besar dari kita, di tengah perjalanan, kita lupa mengapa kita memulai perjalanan. Di tengah semua pencapaian itu, terjadi keterpisahan yang tak terelakkan. Ini terjadi pada perorangan maupun organisasi, yang di dalam secara pribadi oleh para wirausahawan di Endicott itu adalah peralihan yang sama yang telah atau sedang dialami oleh Walmart dan perusahaan besar itu. Karena Walmart beroperasi dalam skala yang begitu besar, dampak dan mengaburnya mengapa juga dirasakan dalam skala besar. Pegawai, pelanggan, dan masyarakat juga akan merasakannya. Mereka yang memiliki kemampuan untuk tidak pernah kehilangan pandangan tentang mengapa mereka, terlepas dari seberapa sedikit atau seberapa banyak yang telah mereka capai, akan dapat menginspirasi kita. Mereka yang memiliki kemampuan untuk tidak pernah kehilangan pandang terhadap mengapa mereka dan juga mencapai tolak ukur keberhasilan yang membuat setiap orang berfokus ke arah yang benar adalah pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat memiliki lingkaran emas yang seimbang. Mereka mengejar mengapa. Mereka bertanggung jawab terhadap bagaimana mereka melakukan, dan apa yang mereka lakukan menjadi bukti kasat mata dari apa yang mereka percayai. Tetapi sayangnya, sebagian besar dari kita mencapai sebuah tempat di mana apa yang kita lakukan dan mengapa kita melakukannya pada akhirnya menjadi timpang. Kita tidak pada suatu titik dari apa yang kasat mata dengan apa yang tidak kasat mata. Inilah yang menandai keterpisahan ini. Demikian pembahasan bab pertama dari bagian kelima. Dan selanjutnya yaitu masih dalam bagian kelima dan memasuki bab kedua, yaitu keterpisahan memang terjadi, yang akan saya bacakan di video berikutnya.